Tirmiza, PTR TV melaporkan dari Jakarta. Profil perjalanan karir Presiden Soeharto di era Orde Baru memang luar biasa piawainya dalam bidang pembangunan, sampai-sampai dia diberi Bapak Pembangunan gelarnya oleh masyarakat Indonesia. Tapi di balik diberinya Bapak Pembangunan kepada Soeharto ini, Presiden Soeharto hanyalah pemerintahan Indonesia yang otoriter di era Orde Baru. Siapapun yang akan menantang presiden ini, dia akan tamatlah riwayatnya. Itulah perjalanan kisah nyata kelamnya bangsa Indonesia di tangan pemimpin Orde Baru ini. Memang luar biasa, tragis. Banyak aktivis dan wartawan hilang di zaman ini. Tidak tahu rimbanya sampai detik ini. Tapi kita kenang jasa-jasa beliau banyak juga untuk bangsa Indonesia di dalam perjalanan pemerintahnya Orde Baru ini. Memang terkisah agak otoriter, diduga telah melakukan penindasan secara tidak langsung kepada rakyat Republik Indonesia. Siapapun yang menantang rezim Orde Baru ini akan dapat nasib tragis di kemudian hari. Di era ini dia memang memimpin bangsa Indonesia memang aman, ekonomi memang sungguh baik, tapi membangun ekonomi dengan utang luar negeri yang luar biasa banyaknya, dibantukan KUD di seluruh Indonesia. Tapi dalam perjalanan ini, pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru ini memang terkisah nyata di telinga kalangan anak bangsa. Memang luar biasanya kepemimpinannya selama ini. Tapi siapapun pasti kenal Presiden Soeharto di zaman Orde Baru ini, karena dia membawa bangsa Indonesia yang terpuruk selama 32 tahun. Tapi dilihat dari kulitnya, Indonesia cukup bagus dan membangun ekonomi rakyat dengan bagus. Dibilang bagus tuh di era Presiden Soeharto. Banyak orang berkata, apanya yang bagus? Tidak ada perkembangan secara dunia pendidikan, dicekal. Siapapun akan berbicara tidak boleh. Itu sungguh memang luar biasa pemerintahan Orde Baru ini. Tapi kita sebagai anak bangsa, apapun yang dilakukan pemerintahan Orde Baru, kita harus menghargai jasa-jasa beliau. Banyak berbuat untuk bangsa Indonesia dan membangun dari Sabang sampai Merauke. Itu kita kenang jasanya. Kalau kita tidak pernah mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan, berarti kita nih bukan negara besar. Negara besar harus mengenang jasa-jasa pahlawannya, menghargai pendapat dan ide untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini sesungguhnya di zaman Orde Baru itu tidak ada yang demikian gampang. Apalagi ada yang mencoba-coba untuk merongrong pemerintahan di zaman itu. Pemerintahan Orde Baru memang berkuasa, memang luar biasa. Dari tingkat RT sampai ke tingkat gubernur dan bupati, dia sudah atur sekian rupa untuk menyelamatkan pemerintahannya dari rongrongan aktivis di zaman itu. Karena rezim Orde Baru ini adalah Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Akhirnya kemuakan masyarakat Indonesia dengan kepemimpinannya ini yang otoriter, tidak menjalankan keadilan dan sosial dengan baik. Angkanya bergeraklah mahasiswa
mulai turun menggoyang pemerintahan Orde Baru ini sampai titiknya, puncak-puncaknya di tahun 1997 dan 98. Akhirnya pemerintahan Presiden Soeharto akhir lenserlah di tahun 98, digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, melanjutkan ke pemerintahan Orde Baru di zaman itu, dinamakan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie, sidang istimewa MPR melantik Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia 1998 itu karena memang situasi lagi genting di seluruh Indonesia. Di mana-mana demonstran besar-besaran untuk melengsarkan Soeharto, minta diadili Soeharto. Tapi sampai akhir hayatnya dia tidak kunjung diadili, karena itulah kita yang bisa diadili hanya menantunya, Prabowo Subianto, dipecat dari kemiliteran di era itu. Pemerintahan Presiden Soeharto memang piawai memimpin bangsa Indonesia dari tahun 67 sampai tahun 99. Itu memang luar biasa. Kita hargain jasa-jasanya membangun bangsa Indonesia dengan baik. Kalau nggak kita menghargai jasa-jasa pahlawan kita, siapa lagi yang akan menghargai jasa pahlawan kita? Kita negara besar harus berjuang besar untuk menghargai jasa-jasa pahlawannya. Itulah hal-hal dalam perjalanan politiknya Orde Baru sampai di titik akhirnya lenserlah terjadi kerusuhan Semanggi 1, Semanggi 2, itu bergejolak sampai mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR, sudah tunduk kepada mahasiswa, dikuasa sepenuhnya gedung DPR dan DPR itu. Akhirnya diadakanlah sidang istimewa. Soeharto menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Presiden baru B.J. Habibie di 1998 itu, karena sudah tidak terbendung lagi kerusuhan di mana-mana. Semua elemen bangsa di era itu hancur semua karena kerusuhan yang luar biasa itu, menelan korban ribuan manusia yang tidak berdosa berjatuhan dalam peristiwa tragis tahun 98 itu. Berapa mahasiswa tertembak di Semanggi 1, Semanggi 2 ini memang di luar dugaan. Dari mana itu tembakan datangnya? Itulah kekuasaan rezim Orde Baru Presiden Soeharto ini. Memang kita kenang sepanjang masa sejarah bangsa Indonesia yang kelam selama ini, kini mulai terbuka dengan baik. Karenanya itulah zaman memang sudah berganti, bulan sudah berganti, tahun sudah berganti, tapi kenangan pahit dan manisnya, getirnya perjalanan pemerintahan Orde Baru masih terasa sampai detik ini dampaknya. Karena bangsa Indonesia untuk membenahi diri dari kehancuran itu butuh waktu berdekade lamanya untuk pemulihan ekonomi dan lain-lain, sarana dan prasarana hancur di seluruh Indonesia. Itulah yang dikabarkan